Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya pada semangat buat belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika vulkanisme Gunung Api Tangkuban Perahu. Sekarang kita sedang berada di salah satu kawasan Gunung Api Tangkuban Perahu. Nah, di sini bisa terlihat jelas nih bagaimana gas-gas magmatik yang lepas dari dapur magma membentuk aliran konveksi dan menghasilkan batuan dengan permeabilitas tinggi. Fluida panas selanjutnya mengalami propagasi melalui pori-pori batuan dan atau rekahan dalam batuan, berinteraksi dengan air permukaan, dan pada akhirnya mencapai permukaan, membentuk fumarol dan mata air panas. Komposisi kimia air panas di Ciater dan Kawah Domas ini menunjukkan kandungan SO4 tinggi dengan FiO2 dan Cl yang rendah, serta tidak mengandung HCO3. Tingginya kandungan SO4 dalam air panas menunjukkan gambaran kondisi fluida berada dalam sistem dominasi uap, yang berasal dari sumber yang cukup dalam setelah terkondensasi di dalam batuan. Saat berada di kawasan dasar kawah, kita bisa merasakan langsung loh hembusan gas berwarna putih dari tekanan yang sedang sampai tinggi, sekitar 100 meter dari dasar kawah. Hembusan gas yang terjadi diduga akibat adanya air bawah permukaan atau air yang meresap ke bawah permukaan lalu terpanaskan oleh batuan panas di bagian dangkal di bawah permukaan kawah. Lalu membentuk akumulasi uap air bertekanan tinggi sehingga terjadi overpressure dan keluar melalui rekahan sebagai zona lemah berupa hembusan yang cukup kuat. Hembusan berwarna putih mengindikasikan didominasi oleh uap air. Dinamika aktivitas vulkanik di dekat permukaan seperti ini dapat terjadi karena adanya perubahan kesetimbangan energi yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari tekanan uap magma yang naik dari kedalaman. Faktor eksternal dapat berasal dari curah hujan dan tingkat evaporasi. Potensi bahaya dari aktivitas Gunung Tangkuban Perahu saat ini dapat berupa erupsi freatik yang bersifat tiba-tiba tanpa didahului oleh gejala peningkatan aktivitas vulkanik yang jelas, menghasilkan material piroklastik serta gas-gas vulkanik berkonsentrasi tinggi di sekitar kawah. Sementara itu, hujan abu yang lebih tipis dapat menjangkau area yang lebih luas, bergantung pada arah dan kecepatan angin. Saat ini, tingkat aktivitas Gunung Tangkuban Perahu ditetapkan pada level 1, yaitu normal, dengan rekomendasi agar masyarakat tidak turun di dasar kawah ratu dan tidak mendekati atau beraktivitas di sekitar kawah-kawah aktif lain yang berada di Gunung Tangkuban Perahu. Oke, sekarang kita bisa melihat bagaimana aktivitas masyarakat di kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Masyarakat ini diharapkan mampu mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab mengenai aktivitas Gunung Tangkuban Perahu. Seluruh masyarakat di kawasan ini juga diharapkan mampu mengikuti arahan dari instansi yang berwenang, yakni Badan Geologi, yang akan terus melakukan koordinasi dengan BNPB, Pemda, dan instansi terkait lainnya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.